Fans Inter Milan pasti tahu sama Francesco Acerbi yang cetak gol krusial ke gawang Barcelona kemarin. Di balik kesuksesan Acerbi yang berhasil membawa Inter Milan ke final Liga Champions 2025, ada kisah menarik dan inspiratif dari Acerbi, di mana dia berhasil sembuh dari kanker. Pernah nggak sih lu ngerasa hidup tiba-tiba berhenti? Kayak semua yang lu bangun, semua mimpi lu hancur sekejap. Mungkin itu yang dirasain sama Francesco Acerbi di tahun 2013. Saat itu dia masih muda, tapi tiba-tiba didiagnosis kanker testis. Lu bayangin ya, lu atlet, lu fit, lu kuat, terus dokter bilang lu harus jalani kemoterapi. Itu bukan cuma bikin badan drop, mental juga bisa runtuh. Dan Acerbi, dia nggak cuma harus ngelawan kanker, tapi juga rasa kehilangan, karena beberapa waktu sebelumnya dia kehilangan sosok paling penting di hidupnya, ayahnya. Waktu itu hidupnya gelap banget bro, dia bahkan sempat tenggelam dalam alkohol. Dia seperti orang yang kalah, bukan cuma dari penyakit, tapi dari hidup. Namun masa-masa sulit menjadi titik balik dalam hidupnya. Tapi disinilah yang bikin Acerbi beda. Dia mulai bangkit sedikit demi sedikit. Dia berani ngadepin kemo, berani bersihin dirinya dari alkohol. Pada akhirnya dia berhasil sembuh dari kanker. Dan yang paling gila, dia kembali ke lapangan. Dan bukan cuma sekedar balik ya, Acerbi balik jadi bek tangguh di Serie A. Dari Sassuolo ke Lazio, dari Lazio ke Inter Milan, bahkan masuk timnas Italia dan ikut angkat Piala Euro 2020. Gila kan? Tapi tunggu, cerita belum selesai bro. Tahun 2025, usianya udah 37 tahun. Di usia dimana kebanyakan pemain udah pensiun atau main di liga-liga kecil, Acerbi malah dapat panggung terbesar, Liga Champions. Semifinal lawan Barcelona, Inter ketinggalan 1 gol di menit 93. Harapan nyaris habis. Dan lu pasti tahu siapa yang jadi penyelamat. Bukan Lautaro, bukan Barella, tapi Francesco Acerbi. Dalam proses golnya, dia bukan nggak tahu offside. Justru ini adalah keputusan yang brilian. Dia tahu kalau umurnya udah 37 tahun. Kalau dia langsung minta bola dan ngandelin kecepatan, dia bakal kalah. Jadi, kuncinya adalah siapa yang lebih dulu ke area penalti. Makanya dia lari duluan dan ngabaikan garis offside. Thuram oper ke kanan, sempat diantisipasi bek Barca, namun terjadi bola liar, perhatian terfokus ke sisi kanan. Dumfries berhasil mendapatkan bola, umpan silang. Tiba-tiba Acerbi 1 lawan 1 sama Araujo. Posisi Araujo nggak pas buat ngeblok bola. Alhasil Acerbi syuting dan gol tercipta. Itu bukan cuma gol, itu simbol perlawanan hidup. Bukti bahwa lo bisa jatuh, tapi lo bisa bangkit lebih tinggi dari sebelumnya. Dan saat dia selebrasi, lo bisa lihat, itu bukan cuma selebrasi gol, itu selebrasi hidup. Hari ini, Acerbi bukan cuma pemain, dia ayah, suami, pejuang, dan inspirasi buat siapapun yang lagi berjuang dalam hidup. Jadi, kalau lo lagi di titik terendah, inget cerita Acerbi, karena kadang lo cuma butuh satu hal, nggak nyerah. Jadi, pelajarannya nih friend, kalau lo lagi berada di titik terendah dalam hidup lo, jangan nyerah dan tetaplah berusaha. Gue yakin, kalau itu bisa jadi titik balik buat kehidupan lo yang lebih baik. Jika suka dengan video ini, silahkan like video ini. Dan kalau lo mau nonton video-video lain dari channel ini, subscribe channel ini guys. Tetap semangat dan jangan nyerah.